Sama-sama kita membaca bismillah sebelum memulai Zoom kali ini, sebelum belajar materi kali ini. Oh iya, ada informasi penting. Nanti ada sesi terapi. Jadi, jangan lewatkan atau jangan sampai mengakhiri Zoom ini sebelum selesai. Ikuti sampai selesai karena kita akan praktek bersama, mendobrak mental block ya, menyongsong tahun 2023 tanpa mental block. Yuk, kita baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Umi Suci, mangga untuk menyampaikan sesi materi, dobrak mental block penghambat sukses. Silakan. Banyak orang ketika memulai usaha merasakan kesulitan, apalagi bagi mereka yang pernah mengalami kegagalan. Banyak ikhtiar sudah dilakukan, banyak usaha sudah dijalankan, tapi ujung-ujungnya ternyata tidak berhasil. Mulai menyalahkan banyak orang, bahkan menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan pasangan, menyalahkan anak, bahkan menyalahkan produknya. Mencari hal apa penyebabnya, mencari di luar diri. Padahal yang terjadi adalah karena ada hambatan di dalam dirinya. Apa itu? Itu adalah mental block. Maka malam hari ini kita sama-sama dobrak, hancurkan, bersihkan mental block. Siap? Suaranya kurang bagus ya? Cek. Suara dulu. Siap. Mana suaranya? Kurang bagus? Oke, yang lain? Info suaranya dulu. Ada bocor? Bagus. Ada yang bocor, ada yang bagus. Double. Oke, saya coba ganti ini ya. Suara, cek suara gimana? Bagus, Oh, yang ini berarti ya. Oke. Suara. Ini mohon sahabat-sahabat yang suaranya belum di-unmute, mohon di-unmute ya. Ya, bagus. Oke, baik. Ikuti dengan antusias, insya Allah nanti ada sesi terapi. Sebelum memulai, kita berdoa dulu, memohon bimbingan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara malam hari ini, Zoom malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir dan diberi pemahaman sehingga bisa mempraktekannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, saya sapa dulu dari mana saja yang sudah hadir. Cek dulu nih ya. Tegal, Banten, Malang. Adakah yang terjauh? Kalau Bandung sudah tidak disebut ya. Ada yang terjauh kah? Coba saya buka dulu view-nya. Oke. Medan.
Oh, ada Medan, Bekasi, Pontianak, Om. Pontianak, Masya Allah, ada dari Pontianak. Sahabat-sahabat saya, Agent of Gold dan Member of Gold. Nih, malam hari ini ketemu di sini ya, dan juga dari grup mentoring Imaging Self-Talk. Bismillah, kita siap memulai ya. Ya, Pak bismillahirrahmanirrahim. materi malam hari ini yang sudah ditunggu sampai berapa hari nih? 4 hari mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya share screen ya, yang sudah saya siapkan. Sengaja saya tidak membuat screen-nya terlalu banyak, tapi insya Allah bisa dipahami karena nanti kita ada terapi ya. Yang utama adalah terapi, betul kata Teh Elis tadi, mengawali Januari awal tahun 2023. Kita bersihkan emosi-emosi negatif penghambat sukses kita semua. Masih disable. Boleh dibantu? Belum bisa share screen? Sudah, Bunda. Silakan. Sudah? Bismillah. Sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Judulnya malam hari ini adalah mental block, dobrak mental block agar siar lebih dahsyat. Nah, siar lebih dahsyat ya, ini kata-kata kita yang sudah lazim ya kita sampaikan, karena ketika kita berbisnis hanya melulu untuk dunia semata, maka dapatnya hanya dunia. Tapi ketika kita berbisnis dan usaha, tidak hanya melihat dari dunia saja, tapi ada melihat dari sisi agamanya. Maka saya sebutkan di sini adalah syiar. Karena selain nanti kita juga mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat, juga mengedukasi diri kita sendiri agar tidak silau pada dunia. Dunia boleh kita punya impian, ya, punya suatu cita-cita yang tinggi, yang besar bahkan. Tapi bukan berarti kita terlalu mencintai dunia, karena dunia hanya sementara. Maka sebut di sini adalah judulnya saya syiar, karena ada sisi dakwahnya di sini. Baik, selanjutnya mungkin tidak banyak yang tahu tentang mental block, ya. Hanya ada sedikit orang yang paham tentang mental block. Apa itu mental block? Hanya bahasa-bahasanya saja yang tahu mental block, tapi tidak tahu secara detail dan secara definisi. Nah, ini saya jabarkan di sini. Sesuai dengan artinya secara harfiah, mental block adalah kondisi mental yang dapat menjadi penghambat di segala aktivitas sehingga mengganggu tingkat produktivitas seseorang. Mental block adalah salah satu gangguan psikologis yang harus Anda usir jauh-jauh. Seperti tadi di awal saya sampaikan, banyak orang mengalami kesulitan ketika memulai berbisnis. Apalagi jika orang tersebut pernah mengalami jatuh bangun dalam bisnis. Keraguan, kekhawatiran akan gagal lagi sering menghantui kehidupannya. Dan ketika kita sering merasakan kekhawatiran dan kegagalan, maka bukan kesuksesan yang diperoleh, bukan kesuksesan yang didapat. Justru ya kegagalan lagi. Bahasa Jawanya apa ya? Gagal maning, katanya orang Tegal tuh ada di sini, Mbak ya. Ya, oke. Selanjutnya, kemudian ada definisi lagi yang lain ya. Ya, apa sih penyebab ya seseorang mengalami mental block? Mental block dalam bisnis juga dapat disebabkan kelelahan mental karena harus membuat keputusan terlalu banyak.
Penyebab yang lainnya seperti kekacauan yang disebabkan karena lingkungan yang kacau atau berantakan sehingga hormon stres meningkat dan menyebabkan kecemasan. Ketika bisnis terlalu cepat ya, melejit, melesat, tidak diiringi dengan ilmu, tidak diiringi dengan manajemen yang baik, bisa juga ini adalah awal dari kegagalan. Maka disitulah terjadi stres. Sehingga cepat melesat, tapi cepat juga redup. Yang akhirnya itu akan menjadikan dirinya stres, disitulah awal terbentuknya juga mental block. Jadi bisa jadi ketika memulai berbisnis belum terdampak mental block. Tapi karena ada manajemen, ada konsep yang tidak dijalankan dengan baik atau kekurangan ilmu, yang akhirnya bisnisnya cepat melesat tapi cepat juga redup. Nah, itu akhirnya menimbulkan mental block. Ada lagi juga penyebab yang lain ya, sebab-sebabnya banyak ya dari mental block itu. Ada juga karena memang masa lalunya, ada juga dari kisah masa lalu luka batin yang belum selesai ya. Kita lihat lagi slide selanjutnya. Nah, penyebab lain dari terbentuknya mental block. Mental block dapat muncul dan terjadi dari kekeliruan pengalaman hidup, pergaulan, nah, sisa traumatik masa lalu ya, sisa luka batin, sisa pengalaman yang tidak mengenakan, maupun karena kekeliruan atau kekurangan cara pandang atau anggapan terhadap sesuatu, bahkan akibat cara belajar atau pendidikan yang tidak tepat. Ya, ketika mengalami goncangan dalam hidup, luka batin yang terlalu dalam, itu juga menyebabkan mental block. Akhirnya potensi dirinya tidak tumbuh. Atau juga traumatik masa lalu. Contoh, pernah mengalami kecelakaan. Itu juga bisa menimbulkan mental block. Akhirnya dia banyak keraguan, banyak ketakutan. Atau juga pernah mengalami sesuatu hal yang memalukan. Pernah dihina, pernah dibully, pernah juga suatu saat harus tampil di depan umum, tapi ternyata tidak maksimal. Tidak maksimalnya bisa juga karena tidak menguasai materi atau juga kurang latihan. Sehingga dia merasa bersalah yang terlalu dalam. Kemudian untuk tampil lagi, merasa kurang percaya dirinya. Nah, dari semua yang saya sampaikan, adakah sahabat semua yang mengalami? Coba diidentifikasi, dianalisa sendiri. Saya termasuk yang mana ya? Atau juga pernah disepelekan, tidak oleh orang lain, oleh orang tuanya sendiri. Kamu nggak berbakat itu, kamu nggak cocok itu, kayaknya itu bukan kamu deh. Bisa juga oleh saudara sendiri, oleh kakak, oleh teman terdekat. Nah, ini juga oleh lingkungan ya, bisa jadi karena orang tersebut kok harusnya membantu atau memotivasi, tapi malah menjatuhkan mental. Coba dicek ya, kolom chatnya. Ada yang mengalami yang seperti itu? Boleh jawab di kolom chat ya, biar saya nggak ngomong sendiri nih. Dari semuanya itu, ada di yang mana tuh? Kombinasi Mbak Dwi Sapitri Sragen, Teh Sinta pernah ya. Dari yang tadi saya sebutkan semua pernah ya. Wah, Mbak Susan pernah dihina, dilecehkan sampai sekarang. Mbak Indah Tegal sampai sekarang. Nah, bisa jadi ya. Kok siar saya nggak dapat kemajuan ya, bahkan jadi menyalahkan produknya nggak bagus, kurang terkenal, baru dan lain sebagainya, bla 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 ya. Padahal kok ada kok orang lain yang sukses, ada kok orang lain yang bisa melesat. Artinya bukan produknya yang salah, tapi memang ada sesuatu di diri kita yang menjadi hambatan atau menjadi perisai. Itu yang harusnya diselesaikan. Sebelum berbisnis, harusnya itu memang diselesaikan dulu, sehingga tidak menemui banyak kendala dan hambatan. Pernah merasa diremehkan? Ya. Hampir semua orang memang ada ya mental block, dan pernah mengalami itu.
Tapi levelnya atau presentasinya pasti berbeda. Jika levelnya itu masih di bawah 5, sebenarnya itu bisa disembuhkan secara sendiri gitu ya, melalui self healing ya. Atau bisa juga kalau levelnya itu belum di atas 5, levelnya di bawah 5, bisa diselesaikan dengan ikut berbagai macam training, upgrade diri, upgrade ilmu. Karena di dalam dunia training pasti menemukan banyak hal di situ. Ada ilmu-ilmu pemberdayaan diri yang akhirnya mental block-nya perlahan bisa terkikis. Ya, saya juga mengalami itu semuanya ya. Hampir semua orang mengalami. Nah, kalau levelnya udah di atas 5 ya, levelnya 7, 8, bahkan ada yang 9, sampai betul-betul malu untuk ketemu orang, belum apa-apa mau ketemu klien nih, mau prospek ceritanya, tapi sudah berdebar dulu, sudah tremor dulu, ya udah kata-kata yang terucap juga jadi beribet. Ya. Jadi bagaimana kita mau memprospek, sementara kita sendiri tidak yakin dengan diri kita sendiri, tidak yakin dengan produk yang mau kita jual, tidak yakin dengan apa yang kita produksi sendiri umpamanya. Ya di situ juga ada vibrasi-vibrasi yang akan melemahkan. Karena ketika kita berbicara dengan penuh keyakinan, akan berbeda sekali dampaknya dengan berbicara dengan penuh keraguan. Maka konsumen, customer yang kita jelaskan, karena kita sendiri bingung menjelaskannya dari mana, satu tidak menguasai produknya, tidak tahu kelebihan-kelebihan produknya, kedua karena memang dalam diri kita ada mental block. Kalau mental blocknya sudah terbuka, biasanya kita akan cari tahu, apa sih kelebihan dari produk ini sehingga mampu dijual dan bisa di masyarakat, bisa dipasarkan di masyarakat. Tapi kalau yang punya mental block, dia blank. Hanya mengandalkan konten-konten yang ada pun, dia tidak bisa memahami apa sih maksud konten ini. Yang harusnya itu akan menjadi senjata konten itu, tapi ya begitu aja karena tidak memahami dan dia tidak bisa menjelaskan isi konten tersebut. Itu ya. Oke. Saya lihat dulu kolom chat nih. Kekerasan ya, baik. Nah ini Mbak Dian ya, nggak ngomong aja udah deg-deg-ser. Deg-deg-ser. Oke, banyak yang mengalami seperti ini ya. Nah ini mungkin kendala-kendala kita selama ini, kenapa kok nggak maju-maju ya udah berapa tahun ya, udah 3 tahun kok gitu-gitu aja. Apalagi kalau kita menjadi leader ya, membernya sudah banyak, karyawannya sudah banyak, pegawainya sudah banyak. Nah, gimana kalau bosnya aja punya mental block? Bagaimana mau membawa gitu? Ibaratnya kita tuh nakhodanya, kita tuh masinisnya. Nah, kalau kita sendiri yang di depan punya mental block, ya gimana nanti yang di belakang? Maka kenapa banyak grup member kok krik-krik-krik katanya, nggak ada suara, nggak ada motivasi. Karena gimana mau motivasi? Leadernya sendiri juga belum apa-apa udah deg-degan, belum apa-apa udah cemas. Yang akhirnya kalau banyak cemas, deg-degan, blank semua, materi tidak bisa dipahami. Ya, oke, baik. Slide selanjutnya. Ciri-ciri ya. Nah, ini boleh dianalisa ya sama sahabat-sahabat semua. Apa sih ciri-cirinya mental block? Saya ada membuat berapa slide ya. Ciri-ciri ya yang punya mental block. Cenderung merasa tertekan dan berpikir negatif ya. Oke, dianalisa nih. Sulit berpikir positif, berself-talk positif itu kok susah banget, Bun, mau self-talk positif itu. Sering merasa ragu dan tidak percaya diri. Nah ya, pelin-pelan nanti juga ada di situ. Tidak percaya diri. Kalau saya bilang tidak percaya diri, nggak apa-apa sih. Yang penting percaya Allah. Karena Allah yang membuat kita mampu, Allah yang membuat kita bisa, Allah yang membuat kita sukses. Nggak apa-apa tidak percaya diri, tapi yakin Allah yang membuat kita mampu dan bisa. Yang ketiga, sering merasa tidak semangat nih, pagi-pagi udah lesu, punya member banyak mau diapain nih ya. Yang akhirnya vibrasi negatifnya nyampe tuh
ke member-membernya lesu lagi, tidak semangat lagi ketika siar. Kemudian sensitif, mudah tersinggung, apalagi ini bukan mental block aja, ini berarti ada luka batin juga yang dalam. Ya, luka batin bisa menjadikan mental block juga sih, ya gitu. Nah, ini yang sensitif, mudah tersinggung, sering leave group ya. Ada juga yang masih seperti itu. Oke, coba dianalisa nih, dianalisa sendiri. Saya termasuk yang mana? Sering ngeblank, tidak bisa berpikir. Nah, ini saya pernah mengalami juga ya, sering ngeblank dulu. Seperti ada konslet ya di otak itu, mau mikir apa gitu. Tadi tuh mau ngomong apa kok tiba-tiba lupa semuanya. Nah, itu juga ada mental block. Ya. Ada di poin berapa nih? Coba dijawab dulu, cek dulu ada di poin berapa. Iya, boleh Mbak Siti, tidak apa-apa. Nomor 2. Ya, macam-macam ya. Ini masih ada loh poinnya selanjutnya. Di nomor 5 ada nomor 2, sering ngeblank. Nomor 2, sering merasa ragu tidak percaya. Ini paling banyak nomor 2 sepertinya ya. Masih ada nih selanjutnya. Kita lihat lagi. Apa itu? Takut gagal. Takut melangkah, takut gagal. Ya, ketika kita memulai sesuatu, memulai bisnis, kemudian yang ada di pikiran kita adalah gagal, ya maka akan gagal. Karena pikiran itu ibarat magnet, akan menarik semua benda yang ada di sekitarnya. Positif atau negatif nggak peduli. Pikiran itu tidak bisa membedakan ini positif yang negatif, yang penting masuk aja. Nah, kita yang bisa memilah-milah. Apabila di dalam diri kita energi positifnya lebih banyak, insya Allah itu akan membuka jalan rezeki. Nah, ketika kita sering takut gagal, maka ya kegagalan. Tapi ketika kita sering membayangkan, mengimajinasikannya kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan, ya ini energi positifnya akan terbentuk, vibrasi positifnya terbentuk, insya Allah nanti itu yang akan membuat kita perlahan meraih kesuksesan. Kemudian yang ketujuh, suka menunda. Nah, ini juga bahaya nih. Ini juga ternyata mental block juga. Menundanya di level berapa? Mungkin ya ada sih orang juga pastinya pernah lah ya. Ada suka kadang-kadang menunda. Tapi kalau menundanya udah semuanya ditunda, kemudian disatukan dalam suatu waktu, semuanya mepet, akhirnya jadi stres. Nah, itu juga memang gejala mental block. Malas tadi udah dibahas juga ya, yang kemalasan yang berlebihan, malas ngapa-ngapain, mager katanya ya, malas gerak. Kemudian peragu juga ya, apa-apa memulai apa-apa penuh keraguan. Tidak ada keyakinan dalam dirinya. Pelin-pelan pagi-pagi A, siangnya udah B, sorenya udah C. Susah ditangkap omongannya tuh dia gitu. Karena ya itu karena ada kaitannya, karena ada keraguan itu. Akhirnya menjadi pelin-pelan. Konflik diri. Nah, konflik diri itu apa? Pikiran dan perasaan tidak selaras. Inginnya di sini sukses, ingin punya omset sekian, ingin punya profit sekian, ingin punya income sekian. Ada di pikirannya. Income saya sebulan 20 juta deh, 10 juta, 30 juta, 50 juta ya. Apalagi kalau udah punya passive income ya, lebih enak, jalan-jalan juga dapat duit gitu. Tapi ada konflik nih dalam dirinya. Ini bilangnya ingin sukses, tapi di sini bisa nggak ya? Mampu nggak ya saya? Nah, akhirnya nggak sinkron. Pikiran dengan perasaan tidak selaras, itu juga akan menghambat kesuksesan. Sering merasakan seperti itu, konflik diri? Kita lihat lagi. Nanti slide-nya saya share di grup ya, insya Allah. Sering, Mbak Dwi Sapitri, sering. Wah, ya ini, karena harusnya kan selaras ya, pikiran sama perasaan. Ya sekali-kali bolehlah, mungkin kita dengan istighfar nanti. Tapi kalau keseringan, ada konflik diri, ini juga yang akan menghambat. Nah, gimana Bun, biar nggak konflik? Ya bersihkan dulu nih, di kolbu kitanya bersihkan dulu. Nanti ada ya pembahasan di slide selanjutnya. Sering khawatir, kecemasan berlebihan itu juga vibrasinya rendah. Yang akhirnya membuat bukan saja pikirannya tidak selaras
dengan hati karena sering ada kekhawatiran dan kecemasan, bahkan ini bisa jadi penyakit psikologis. Ya, perasaan bersalah dengan masa lalu. Padahal yang sudah berlalu ya sudah, kita fokus aja dengan apa yang harus kita perbuat di saat ini untuk menuju masa depan. Tidak menyesali masa lalu dan tidak mengkhawatirkan masa depan karena masa depan masih gaib, masa lalu yang sudah berlalu. Terus apa? Fokus dengan saat ini, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita perbuat saat ini. Karena kesuksesan kita dan kegagalan kita adalah buah dari cerita kita di masa lalu. Kita adalah produk di masa lalu. Dan sukses yang terjadi sehari ini pun bukan sukses yang tiba-tiba, secara tiba-tiba. Itu adalah apa yang kita kerjakan 2-3 tahun yang lalu. Maka ketika sahabat semua ingin sukses, tahun depan, ya kerjakan dulu sekarang, perbaiki dulu sekarang. Karena sukses tidak didapat dengan instan. Sukses butuh progres, sukses butuh proses. Ya, kita lihat lagi slide selanjutnya. Nah, ini sudah masuk ke cara mengatasi mental block. Insya Allah slide-nya nanti saya share di grup ya. Arahkan pikiran ke hal-hal positif. Tapi susah banget, Bu. Nah, itu makanya perlu diterapi. Terapi itu perlu banget ya untuk orang yang pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam bisnisnya, bahkan mengalami kegagalan dalam kuliahnya. Kalau itu tidak diterapi, maka seperti stuck ya, mau melakukan sesuatu pun gagal lagi, atau memang tidak punya ide, yaitu potensi dirinya tertutupi. Berdamai dengan masa lalu, berdamailah dengan masa lalu. Toh semuanya sudah berlalu, tidak ada orang yang tidak pernah punya masalah, dan tidak ada orang yang tidak gagal dalam hidupnya. Karena semua punya jatah gagal, maka habiskan jatah gagalnya. Kemudian lebih disiplin, tadi yang ditunda-tunda itu, kurangilah menundanya. Kalau memang sulit ya untuk bisa langsung berubah itu juga butuh proses, butuh keyakinan, butuh mentalitas ya. Karena ketika kita lebih disiplin, bisa mengatur waktu, bisa memanage waktu, insya Allah perlahan tapi pasti ada perubahan dalam hidup. Kemudian tidak terlalu memaksakan diri, ya. Tidak mengoyo sampai ya itu langsung ke yang 4-5 itu ada kaitannya. Ketika kita terlalu memaksakan diri, akhirnya tidurnya, istirahatnya tidak cukup. Nah, itu juga berefek atau sangat berpengaruh sekali pada kesehatannya. Kemudian selanjutnya apa? Nah, ini yang paling diperlukan adalah terapi. Terapi apa? Terapi psikologi ya, karena ini psikologinya yang terganggu. Kemudian yang ketujuh adalah program ulang, reka ulang pikiran bawah sadar. Oh, emang bisa diprogram ya? Bisa banget. Pikiran kita tuh bisa diprogram. Contoh, kita coba aja mulai dari saat ini, katakan pada diri sendiri, kita jarang ngobrol sama diri sendiri. Kita ngobrol sama orang ya, ngobrol sama siapapun. Tapi kok kenapa diri sendiri sering nggak diajak ngobrol? Reka ulang pikiran bawah sadarnya, karena pikiran bawah sadar itu sangat berpengaruh. Kita lihat ya, kita bahas sedikit, saya bahas sedikit tentang pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, ini ya, pikiran di manusia dibagi dua ya, pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar ternyata berpengaruhnya pada kehidupan kita, pada masa depan kita, itu hanya 12%. Sementara pikiran bawah sadar adalah 88%. Jika dianalogikan, pikiran sadar adalah sadar dan bawah sadar seperti gunung es. Gunung es yang tampak di permukaan hanya sedikit, tapi yang ada di bawah permukaan laut sangat besar. Dan itulah yang dinamakan, kalau dianalogikan ke tubuh kita, itu adalah kolbu kita. Pikiran sadar adalah otak kita. Nah, pikiran bawah sadarnya seperti di kolbu. Atau kalau saya analogikan lagi, yang lebih mudah, pikiran sadar itu ibarat laptop atau HP. Laptop casingnya
seberapapun bagus casingnya, sudah diganti, sudah dipercantik, dibelikan yang mahal, tapi ternyata softwarenya, pikiran bawah sadar adalah softwarenya, hard disknya, bank datanya rusak, bank memorinya rusak, maka HP-nya atau laptopnya sudah tidak bisa dipergunakan. Kalau yang rusaknya adalah memorinya atau softwarenya. Tapi sebaliknya, kalaupun laptop atau HP-nya itu casingnya rusak, sudah pecah, ada kan ya, yang casingnya tuh pecah sampai ada yang diikat-ikat ya, itunya diikat pakai karet, HP masih bisa dipakai lah, masih keluar huruf kok, masih bisa dipakai untuk telepon. Ya artinya itu softwarenya itu masih bagus. Nah itu pun seperti diri kita. Kita sudah belajar sedemikian rupa, bahkan S1, S2 ya. Tapi jika itu hanya memorinya jangka pendek, bisa saja kan ilmu-ilmu itu bisa hilang kalau tidak dipakai secara terus-menerus, tidak dipergunakan. Nah, tapi kalau ada orang pendidikan yang biasa aja kok, nggak terlalu tinggi, bahkan katanya ada juga kan yang kuliahnya nggak selesai, ada tuh pengusaha yang hanya lulusan SD, ya Andri Wongsol kalau nggak salah ya, beliau itu hanya lulusan SD, tapi beliau bisa memaksimalkan pikiran bawah sadarnya, yaitu memori jangka panjangnya, imajinasinya, intuisinya, keyakinannya, kepercayaan dirinya pada Allah, keyakinannya pada Allah, berbaik sangkanya pada Allah. Terus ini juga potensi dirinya muncul. Nah, itu. Tapi banyak juga kok yang S1, S2 tapi tidak bisa melakukan apapun. Karena itu diisi dengan hal-hal yang negatif dalam dirinya. Maksimalkan pikiran bawah sadar kita, insya Allah itu akan membuat hidup kita perlahan berubah. Ya, paham sampai di sini? Boleh di chat, di kolom chat ya, paham sampai di sini materi ini? Jadi yang harus dimaksimalkan, ya bisa dua-duanya dimaksimalkan, pikiran sadar dimaksimalkan, tapi pikiran bawah sadar itu yang paling berpotensi banget. Isilah diri kita dengan hal-hal yang positif. Luka batin selesaikan, kisah-kisah masa lalu tundalah. Kan semuanya sudah berlalu, semua orang juga pasti mengalami perjalanan hidup yang ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, salah satunya gimana untuk memaksimalkan pikiran bawah sadar yang 88% itu? Spiritualnya dinaikkan. Banyak meditasi ya, bersyukur, berpasrah diri sama Allah. Akhirnya nanti pikiran bawah sadar vibrasinya naik, perlahan akan mengalami perubahan dalam hidup sehingga bisa berpikir positif, bisa berself-talk positif. Ya. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan semua potensi yang ada dalam diri kita. Ya, itu yang tadi langkahnya adalah terapi dulu mental block yang ada dalam diri kita. Oke, baik. Terapinya saya lakukan 2 kali ya. Ini jam berapa ya? Saya sengaja mempercepat materi ya, karena takut terlalu malam, masih 8:30, masih banyak waktu. Saya cerita dulu ya. Oke, slide-nya masih ada. Nah ini persiapannya ya. Tapi sebelumnya saya mau stop share dulu ya, stop share dulu. Ya, gini ya sahabat-sahabat semua. Tadi kan ada 2 mental block yang saya sampaikan ya. Yang pertama adalah ketika kita mengalami suatu hal, dibully, kemudian tadi tampil tapi tidak maksimal sehingga kita malu. Sampai sekarang rasa malu itu masih ada. Dan ketika mau tampil, bayangan-bayangan itu tuh masih ada. Nah, ada yang seperti ini? Ya, nanti ya, nanti. Oke, ada yang tadi mengalami hal-hal seperti itu, ketika mau tampil itu takut, mau ngomong beribad, karena dulu pernah mengalami
kejadian yang memalukan. Ada. Nah, jadi nanti prakteknya seperti ini ya, praktek terapinya. Kalau ada yang mau jadi model, satu yang mau jadi model, boleh ya. Yang ketika mau tampil, bingung mau ngomong apa, walaupun sebenarnya slide-nya sudah ada, bahan yang diceritainnya ada, tapi sudah malu duluan, sudah insecure duluan. Kalau ada yang mau jadi model, boleh. Boleh. Siapa? Mbak Dian. Oke, Mbak Dian. Ini dulu ya. Mbak Dian. Mana tadi Mbak Dian? Iya, Umi. Ini ya. Oke ya. Bentar, sebentar. Model apa ya, Umi? Saya mau ngambil Mbak Dian dulu. Mbak Dian. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, boleh cerita Mbak Dian dulu apa yang dialami? Dulu waktu sekolah itu kan disuruh presentasi gitu, ada tugas kelompok, nanti hasilnya presentasi gitu kan. Tapi dari teman-teman itu udah ngasih sugesti kalau yang presentasi nanti harus yang pinter, soalnya nanti pertanyaannya sulit-sulit, harus bisa jawab pertanyaan gitu. Itu jadi mental block. Sekarang jadi kayak takut kalau mau ngomong di depan umum gitu. Padahal itu kejadiannya udah berapa lama? Ya udah 10 tahun lebih. Oh, Masya Allah, 10 tahun. Masih membekas sekarang ya? Oke. Coba yang paling diingat sama Mbak Dian adalah kata-katanya atau peristiwanya? Kata-katanya iya, terus yang kan itu yang pertama, terus waktu pernah tampil lagi itu kayak kurang persiapan gitu, jadi dipaksa untuk ngomong di depan itu mendadak tiba-tiba gitu, terus kurang materi jadi ngomongnya juga seadanya aja gitu, nggak maksimal gitu. Itu ya, akhirnya di situ kecewa lagi. Oke ya, itu tadi berarti saya menjelaskan juga persis ya. Ketika bisa juga tampil karena kurang persiapan, tidak menguasai materi, yang akhirnya kan kita yang merasa bersalah atau diri sendiri merasa bersalah, merasa malu, ya padahal itu kesalahan diri sendiri ya. Tapi ya semuanya itu kan sudah dilakukan dan insya Allah sekarang dirilis ya malam ini. Oke Mbak Dian. Nah sahabat-sahabat semua yang tadi mengalami hal yang mirip dengan Mbak Dian, boleh terapi bareng-bareng sekarang ya. Nah sebelum terapi, karena terapi itu bisa membuat kita kering juga. Kalau Mbak Dian ada air minum, minum dulu deh ya. Minum dulu, berdoa dulu sebelum minum, minimal baca Al-Fatihah ya, memohon pada Allah. Ya, saya juga minum dulu ya. Teh Elis ada pengiring? Ya sedang dibuka sebentar. Ya sahabat-sahabat semua yang mengalami hal mirip seperti Mbak Dian, walaupun ceritanya berbeda, tapi mirip seperti itu, boleh bareng-bareng ikuti terapinya ya. Tadi minum dulu, saya kasih waktu dulu, minum dulu, oke? Karena terapi juga bisa membuat dehidrasi ya.
Karena yang diterapi adalah kolbunya, pikirannya. Kalau kita terlalu banyak pikiran juga kan biasanya kita tiba-tiba haus. Nah, makanya sekarang minum dulu deh. Mbak Susan, ya. Alhamdulillah kalau sudah bisa mengatasi sendiri ya. Oke, siap ya? Oke, Mbak Dian. Saya mau lihat ekspresinya, jadi Mbak Dian jangan off cam deh. Ya. Nah, harus percaya diri. Sekarang tampilkan percaya diri dengan membuka kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalaupun tidak ada musik tidak apa-apa, kita tidak menuhankan musik ya, tapi kalau ada juga siap. Jangan matanya, yang lain juga jamkan matanya. Jamkan matanya, Mbak Dian. Kalau bisa ada headset, yang lain ada headset Mbak Dian? Nggak ada. Oke ya, kalau ada headset lebih bagus. Siap. Kalau mau nyender boleh nyender ya. Jamkan matanya. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas. Hembuskan perlahan. Tarik nafas dalam-dalam. Lewat hidung. Hembuskan lewat mulut. Setiap tarikan nafas membuat tubuh semakin rileks. Setiap tarikan nafas membuat tubuh semakin nyaman. Bagus, lebih rileks lagi. Tingkatkan lagi, rasakan urat-urat yang tadi menegang mulai mengendur, mulai merasakan rileks dari atas kepala sampai ke bahu, sampai ke dada, dan ke seluruh tubuh. Fokuskan, panggil kembali peristiwanya. Silakan mau yang mana, Mbak Dian sendiri yang akan memilihnya. Peristiwanya, panggil lagi, fokuskan lagi. Sudah tergambar Mbak Dian atau sudah bisa merasakan? Yang tidak bisa menggambarkan, tidak bisa memvisualisasikan peristiwanya, bisa merasakan. Karena ada yang kinestetik, ada yang auditori, ya, ada yang visual. Nah, kalau bisa menggambarkan berarti tipenya visual. Silakan Mbak Dian bisa menggambarkan kembali. Sudah? Di mana saat ini Mbak Dian? Ada di mana saat ini? Di sekolah? Suaranya tidak terdengar ya? Oke, nggak apa-apa. Fokus saja. Sudah terlihat pakai baju apa? Diperjelas lagi ya. Warna bajunya. Bisa terlihat warna bajunya apa, pakai baju apa, warna bajunya apa. Yang lain juga perjelas gambarnya. Jika menggambarkan peristiwa itu, perasaan apa yang muncul sekarang? Perasaan apa yang muncul? Malu? Iya. Levelnya berapa? Kalau diukur 1 sampai 10, level berapa rasa malunya? 8. Masya Allah. Oke, fokus ya. Gambarkan peristiwanya Mbak Dian, bukan sebagai pelaku tapi sebagai penonton. Oke, gambarkan dengan jelas. Sekarang Mbak Dian fokuskan. Lebih malu mana? Lebih tebal mana? Atau lebih tinggi mana perasaan peristiwanya atau kata-katanya? Peristiwanya ya. Oke, peristiwanya siap. Fokus lagi dengan peristiwa itu. Yang tadinya gambarnya jelas, warnanya jelas, sekarang perlahan mulai redupkan.
redupkan. Warnanya tadi mulai abu-abu, mulai hitam putih. Bisa mengikuti? Perlahan redupkan lagi. Redupkan lagi. Bagus. Warnanya mulai pudar. Peristiwa itu mulai nggak jelas. Tidak jelas, lebih tidak jelas lagi. Bahkan mulai mengecil. Mulai mengecil, mulai menjauh. Yang lain juga ya, fokuskan. Semakin mengecil, semakin menjauh peristiwanya. Bahkan semakin tidak jelas. Warnanya mulai kabur, seperti nonton televisi hitam putih. Bahkan mulai goyang. Bayangan-bayangannya mulai goyang, nggak jelas. Semakin nggak jelas lagi, putar lagi, putar. Gambar itu, bayangan itu putar, lebih cepat lagi muternya, lebih cepat lagi muternya, lebih cepat lagi. Oke, sekarang lebih cepat lagi. Gimana? Sudah nggak jelas? Bagus. 1, 2, 3, 4, 5. Buang. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik lagi nafasnya. Lepaskan, yang lain juga ikutin ya. Oke. Coba sekarang panggil lagi peristiwanya. Sudah tidak seperti tadi lagi? Sudah berbeda? Sudah berubah? Sudah nggak jelas? Ya? Nggak jelas suaranya, Mbak? Nah, berkurang ya? Sudah berkurang, oke. Tadi dirubah sirkuitnya. Coba sekali lagi, lebih fokus lagi. Coba sekarang rasa malunya levelnya udah berapa? 4? Oke. Bagus, coba yang lain. Yang lain tadi adalah prakteknya itu, peristiwanya itu, gambarnya itu seperti kita ngaduk kopi, ngaduk apa, diputar. Terus gitu lepaskan. Ulangi ya Mbak Dia, sekali lagi masih level 4 ya. Sampai 2 udah bagus ya. Turunin aja 2 lagi. Siap Mbak? Tadi berarti sekarang warnanya udah nggak jelas ya. Warnanya udah hitam putih atau udah redup? Siap, fokus. Panggil lagi peristiwanya. Siap, putar pelan-pelan. Terus putar lagi pelan-pelan. Bagus, putar lagi agak cepat. Putar lebih cepat lagi, cepat. Lepas. Tarik nafas. Pegang dada sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya terima, saya ikhlas, saya pasrah. Saya terima, saya ikhlas, saya pasrah. Dan saya siap dengan Dian yang baru. Dengan sosok Dian yang penuh percaya diri, punya motivasi. Sekarang bayangkan lagi Mbak Dian yang baru, bukan Mbak Dian yang lama. Mbak Dian yang baru, sosok Mbak Dian yang baru yang mau tampil di muka umum. Panggil energi positifnya. Bayangkan di situ ada sebuah panggung yang besar, yang megah, yang tampil adalah Dian yang baru. Panggillah. Silakan Dian untuk tampil. Bayangkan Mbak Dian masuk ke stage. Menganggukkan kepala, kemudian mengucapkan salam dengan penuh percaya diri, keyakinan diri. Allah membimbing, Allah membersamai, Allah membimbing, Allah membersamai. Mulai tersenyum ke kiri dan ke kanan, dan mulai materi demi materi dijelaskan dengan rantang. Materi demi materi, semuanya sama Mbak Dian
dijelaskan dengan penuh semangat. Rasakan energi positifnya, rasakan semangatnya. Bisa terbayang kiri kanan audien terpana dan merasa tercerahkan, merasa apa yang disampaikan oleh Mbak Dian bisa dipahami, bahkan mulai ada tepuk tangan, aplaus dari para hadirin. Masya Allah, Mbak Dian keren, Mbak Dian keren. Mbak Dian tersenyum dan bersyukur sama Allah. Aku adalah Dian yang baru, pribadi yang baru yang penuh semangat dan punya keyakinan diri bahwa setiap langkah dibimbing dan ditemani Allah. Titip dan temani saya ya Allah dalam setiap langkah dan siar saya. Tarik nafas dengan tersenyum. Tarik nafas dengan tersenyum. Ya, oke. Gimana perasaannya sekarang? Berbeda? Nah, itu ya. Itu contoh, setiap kasus memang berbeda. Ini kan contoh ya, karena ya kalau saya menerapi satu persatu berarti sampai besok. Nah, ini kan contoh kasusnya. Kalau tadi mengalami peristiwa yang sama, menemui peristiwa yang sama, bisa dilakukan seperti itu. Jadi prosesnya adalah tadi, gambarkan dulu kejadian yang lalunya, kemudian diperkecil, atau dibuat yang tadinya berwarna, bajunya pakai baju merah, atau baju kuning, biru, yang tadinya berwarna, kemudian pelan-pelan warnanya itu dipudarkan, menjadi hitam putih, atau dengan proses itu diputar, itu merusak sirkuit ya. Kemudian lepaskan, buang. Masih ada lagi. Sekarang coba level rasa malunya sekarang berapa? Turun banget. Siap sekarang siar lebih semangat ya. Ya, terima kasih Mbak Dian. Nah, itu ya contoh tadi ya. Jadi memang tidak akan sama, setiap orang mengalami peristiwa yang berbeda, tapi itu bisa jadi contoh ya. Tadi bisa dipudarkan warnanya atau dijauhkan, semakin menjauh peristiwanya, semakin jauh lagi. Nah, setelah itu baru kita menemui sosok kita yang baru. Kemudian juga berbicara pada diri sendiri, self-talk, ucapkan yang baik-baik. Insya Allah saya punya rasa percaya diri. Insya Allah Allah menemani saya. Insya Allah saya bisa berpresentasi atau bisa siar lebih hebat lagi. Karena Allah yang menemani saya. Allah yang membuat saya bisa. Ya gitu, atau tadi dengan cara diputar atau dirusak. Nah, kemudian ada juga ini yang satu kali lagi nih. Mewujudkan impian di 2023. Siapa yang mau ikut terapinya? Ini terapi massal ya semuanya. Kalau tadi kan contoh satu. Nah, sekarang tadinya mau ikut sugestinya biar menghapus. Coba saya lihat chat dulu ya. Saya punya kasus beda Mi, tapi ngikutin jadi pusing, berusaha meremove. Ya, memang sebentar ya. Ya kalau tidak bisa mengikuti, itu berarti dalam ya, mental blocknya dalam. Nanti bisa ada sesi konseling khusus, terapi khusus, karena memang setiap orang kan punya mental block yang berbeda levelnya. Kalau tadi sampai sulit untuk mengikuti, berarti mental blocknya levelnya dalam. Maka silakan secara personal. Oke, sekarang kita menuju ke impian 2023. Nah, slide-nya saya buka lagi ya. Tadi ada T alpha ikut gitu ya. T alpha ada. Ada Mi. Cenderung memaksakan diri karena nggak mau mengecewakan. Nah, ini lebih ke luka batin ya, tapi ya memang luka batin juga bisa jadi mental block. Kalau kasusnya cenderung memaksakan dirinya karena apa? Gitu ya.
Memaksakannya harus lebih spesifik lagi. Mau mengecewakan orang lain gitu ya. Nggak enakan sama orang. Itu bisa dilatih dengan berbicara pada diri sendiri, memotivasi diri sendiri. Kenapa nggak enak? Kalau nggak enakan sama orang, akhirnya jadi tersiksa diri sendiri ya. Oke, coba sekarang saya lihat dulu slide-nya. Nah, ini ya. Sekarang terapi mental block untuk mencapai suatu impian. Tuliskan dulu atau pastikan dulu goalnya apa. Mau punya penghasilan berapa? 10 juta, 20 juta, atau mau jadi apa? Mau jadi trainer, mau jadi seorang pembicara. Kemudian nanti bayangkan gambaran batinnya. Nanti ada proses terapinya ya, ini saya bacakan dulu. Kemudian visualisasikan. Jika hambatan-hambatan itu, ketika kita melihat contohnya seperti ini. Saya mau tetapkan punya income atau penghasilan 10 juta, 20 juta per bulan. Umpamanya seperti itu, umpama nih ya. Kemudian tanyakan pada diri kita, gambaran batinnya seperti apa? Bayangkan. Ketika ada jawaban dalam diri kita, kamu nggak mungkin, kamu nggak bisa. Dan hambatan itu, tanya juga, hambatannya berupa apa? Apakah seperti ada benteng, seperti ada kaca, ya? Nah, seperti ada kabut atau tirai. Nah, itu kalau kita fokus, itu akan muncul seperti itu. Kembali lagi, kita fokus nggak? Kita benar-benar nggak? Nah, itu kalau yang visual ya. Tapi kalau yang kinestetik, perasaan berat, terus dindingnya tebal banget, nggak bisa ditembus, takut, tidak bisa, ya itu kan hembusan dari dalam diri kita tuh ada. Kemudian kalau yang auditory, yang muncul adalah kata-kata negatif. Kamu tidak bisa, tidak akan berhasil, terlalu sulit, sepertinya tidak mampu. Bisa diikuti? Coba sekarang tentukan dulu. Ya, tentukan dulu sekarang tujuannya apa. Saya kasih waktu dulu. Stop share dulu ya. Oke. Tentukan dulu impiannya apa. Sudah ditentukan, Telis? Mbak Dian, tadi kan sudah diterapi mental block-nya ya. Sekarang harus tentukan impiannya apa di 2023. Ada yang mau punya rumah, mau punya mobil, atau apa. Ya ini berefek dan tidaknya tergantung kembali lagi kepada diri kita. Kita yakin tidak, dan prosesnya dilakukan dengan benar atau tidak. Nah, udah konten kreator. Oke, keren banget. Ya, siap ya. Ada musiknya, Telis. Pengusaha Umi, ya, bagus ya. Tapi juga proses, ada progres nanti ya. Nah, untuk menjadi konten kreator, apa sih proses yang harus diikuti? Ilmu apa yang harus ditambahkan? Ilmu apa yang harus dimiliki? Ya, setiap impian juga memang tetap harus ada prosesnya yang harus kita dipadu-padankan. Kan kalau tidak ada proses apapun, berarti kita hanya menghayal saja kan. Tetap harus diiringi dengan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Berarti sumber dayanya harus dinaikkan. Ya, siap ya? Sudah ditentukan impian masing-masing? Sudah. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau minum, minum dulu. Yang musik yang agak lebih ngebeat ada, Teh? Belum dipilih yang lebih teh. Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Siapkan. Pejamkan matanya. Ikuti dengan khusyuk, dengan fokus ya. Mindfulness. Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan matanya. Setiap tarikan napas membuat tubuh semakin rileks.
Tahan napas, membuat tubuh semakin rileks lagi. Bagus. Bagus seperti itu. Oke. Mulai tentukan targetnya apa. Tanyakan lagi pada diri, betulkah ini targetnya? Betulkah ini yang menjadi tujuannya? Pastikan lagi, yakinkan lagi diri. Karena kalau kita tidak yakin, maka ini juga akan jadi hambatan. Oke, bismillah. Tentukan dari sekarang. Sebutkan berulang-ulang. Sebutkan berulang-ulang. Terus ulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang lagi. Fokus, pejamkan matanya. Apa jawaban dalam diri? Apakah ada bisikan yang merasa kamu tidak mampu, kamu tidak bisa? Atau seperti ada tembok tebal? Atau seperti ada kabut? Atau seperti ada tirai? Sahabat semua yang bisa merasakannya, lalu sekarang perlahan kita dobrak hambatan itu. Kita dobrak hambatan itu. Silahkan, yang memang ada kaca yang jadi hambatannya, pecahkan kaca itu. Jika kabut yang menjadi hambatannya, buang kabut itu. Lepaskan kabut itu. Sampai seperlahan-lahan kabut itu semakin menipis, semakin menipis. Kipas-kipas kabut itu, kipas-kipas perlahan kabutnya. Jika memang berbentuk kabut, jika memang berbentuk kaca, pecahkan. Pecahkan, dobrak. Bersihkan. Dobrak, hancurkan, bersihkan. Bagus. Yang berisi, yang itu ada kayu atau apapun, terus lakukan seperti kita benar-benar sedang melepas semuanya. Jika itu berbentuk rantai, lepaskan rantainya. Lepaskan lagi, dobrak. Lepaskan, bersihkan. Dobrak, lepaskan, bersihkan. Dobrak, hancurkan, lepaskan, bersihkan. Terus ulang-ulang, ulang-ulang. Betul-betul kita sedang membuka jalan kita, membuka pikiran kita agar bersih, agar bening, sehingga tujuan yang kita impikan bisa tercapai. Terus lakukan lagi. Sampai betul-betul berkurang hambatannya. Jika itu berbentuk kaca, terus dobrak lagi. Terus lakukan lagi. Sampai betul-betul bersih. Saya hitung sampai 10 untuk bisa membersihkan semuanya. Dobrak, hancurkan, hempaskan, bersihkan. Kibaskan, jika itu berbentuk kabut, kibaskan, berbentuk tirai, buka tirainya. Terus lakukan lagi. 1. Saya hitung dari 10 sampai ke 1 ya. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 3. 2. 1. Lepaskan bebas. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Lalu kita semua bayangkan tempat itu sudah bersih. Tempat itu berubah menjadi suatu tempat yang indah. Yang kita siap berselancar, memasuki dunia baru dengan penuh semangat. Bayangkan suatu tempat yang indah. Rilekskan tubuh, lebih rileks lagi. Naikkan rasa syukur. Ya Allah, apapun impianku, Engkau yang berkehendak mewujudkannya. Tapi saya yakin ya Allah, karena Engkau maha baik. Jika tujuannya baik, prosesnya baik, perlahan saya bisa mewujudkannya. Sekarang bayangkan
Bayangkan impian itu sudah benar-benar terwujud. Bayangkan dan pikirkan mulai saat ini, mulai hari ini, bayangkan dan pikirkan impian itu sudah betul-betul terwujud. Naikkan rasa bahagianya. Naikkan lagi rasa level syukurnya. Naikkan lagi rasa bahagianya. Betul-betul sudah terwujud. Ada kebahagiaan tersendiri. Bayangkan tempat itu ada di mana, seperti apa, kita sosoknya menjadi apa, bayangkan dengan jelas. Lebih diperjelas lagi. Lebih diperjelas lagi, bagus. Seperti nyata, seperti sudah terjadi. Naikkan lagi level syukurnya, naikkan lagi level bahagianya. Setelah itu rilekskan tubuhnya. Rileks, semakin nyaman, semakin dalam lagi, lebih rileks lagi. Setiap tarikan nafas membuat tubuh semakin rileks, semakin nyaman, memasrahkan diri pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Bagus. Netralkan diri. Netral. Kemudian setelah netral, kembali ke memori masa kini, memori saat ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Normal kembali. Oke, alhamdulillah bisa dilatih lagi. Di rumah nanti ada skrip yang harus dibaca ya. Contohnya nanti skripnya begini ya. Nanti baca berulang-ulang. Oke, ikuti ya sekarang. Ikuti dengan penuh antusias kata-katanya. Skrip afirmasi. Mulai hari ini dan seterusnya. Ikutin ya. Boleh dibuka Mulai hari audionya. ini dan seterusnya. Oke. Mulai hari ini dan seterusnya. Oke, nah, bareng-bareng ya. Saya mulai dari hitungan ketiga ya. Saya berbicara dulu baru ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini dan seterusnya. Mulai hari ini dan seterusnya. Semangat nih ya. Saya menjadi pribadi Saya menjadi pribadi yang berpikiran terbuka, yang berpikiran terbuka, siap belajar, Siap belajar, mandiri, Percaya diri. percaya diri, dan siap menghadapi kehidupan. dan siap menghadapi kehidupan. Saya adalah magnet rezeki Saya adalah magnet rezeki untuk diri saya, untuk diri saya, untuk orang-orang di sekitar saya. untuk orang-orang di sekitar saya. Saya izinkan diri saya Saya izinkan diri saya menerima segala bentuk energi positif menerima segala bentuk positif dari seluruh penjuru mata angin. Dari seluruh penjuru mata angin. Begitulah adanya. Begitulah adanya. Berlaku mulai hari ini Berlaku mulai hari ini dan seterusnya. ya. Nanti ini bisa di grup ya. Skrip afirmasinya lakukan diulang-ulang tadi setelah membayangkan tujuan kita. Kalau tadi belum selesai ya, mendobrak mental blocknya belum selesai, lakukan lagi. Membayangkan lagi. Afirmasi lagi, saya mau jadi sosok ini. Saya punya target, punya penghasilan segini. Kemudian menjeda dulu, jeda sebentar, tanyakan pada diri, apa jawabannya? Jawabannya, kalau ternyata bisikan yang tidak baik, berarti bisikan itu lama-lama diperkecil, semakin menjauh. Lakukan seperti itu. Tapi jika hambatannya ternyata kok di depan saya seperti ada tembok nih, di depan saya seperti ada kayu, di depan saya seperti ada kabut, seperti ada tirai, seperti ada kaca, maka visualisasikan kita seperti mendobrak. Udah didobrak berarti empaskan, bersihkan. Nah, itu kan sebenarnya imajinasi ya. Orang-orang yang imajinasinya tinggi, biasanya itu bagus ya.
Memang ada orang-orang yang bisa mengimajinasikan, memvisualisasikan. Jika tidak bisa memvisualisasikan, berarti dia merasakan aja. Rasanya kok seperti berat ya. Nah, perlahan rasa berat itu, tarik nafas, lebih ringan lagi. Setiap tarikan nafas, rasa berat itu semakin berkurang. Rasakan juga itu. Sebenarnya tubuh kita merespon. Berkurang lagi, rasa beratnya lebih berkurang lagi, berkurang lagi, berkurang lagi. Sampai yang tadinya levelnya 9, 8, jadi levelnya 2 itu sudah bagus. Itu ya, bisa praktek sendiri? Bisa. Yang mau optimal berarti harus secara personal. Silakan kontak ya. Tuh. Alhamdulillah terapinya sudah selesai. Iya, nanti di-share ya di grup afirmasinya. Kan sudah ada di grup ya. Kata-kata atau suara gimana? Nah, ini Teh Rahma tadi kan Umi udah bilang ya. Kalau kata berupa kata-kata atau suara, kata-kata itu seperti kita lagi pegang remote TV ya. Biarkan kata-kata itu terus besarkan dulu, besarkan sampai volumenya tinggi. Kemudian tubuh kita itu kan bisa merasakan. Fokus, asal fokus ya. Seperti kita mengecilkan volume HP, volume TV, kecilin, lebih kecil lagi, mengecil. Nah, terus kita bayangkan mau pijit on off-nya ya. Mau pijit off-nya. Kemudian 1, 2, 3. Bicara dalam diri sendiri, dalam hati ya. Lalu siapkan untuk pegang off. Nah, berarti kan tadi udah mengecil, off. Nah, setelah itu tarik napas, buang. Tarik napas, buang. Setelah itu cek lagi. Tadi suara-suara itu levelnya berapa? Ingat, sebelum kita melakukan praktek, kita ukur dulu levelnya berapa. Kalau tadi sebelum melakukan praktek levelnya bisikan-bisikan itu suara-suara itu adalah 8, setelah kita terapi, self healing terapi menerapi diri sendiri levelnya turun 4, tapi kita pinginnya 1 deh. Jangan sampai 0 ya. Tapi karena apa? Rasa negatif itu juga pemberian Allah. Rasa negatif tetap harus ada. Contoh rasa malu. Ya tetap ada, harus ada rasa malu minimal, tapi di 1 gitu ya. Karena kalau kita sudah tidak punya rasa malu, nauzubillah ya. Kita bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Tetap rasa malu itu harus ada. Karena itu juga pemberian dari Allah. Tapi rasa malu itu level normalnya di 1 gitu ya. Maksimal 2 lah. Kalau lebih dari 2 itu berarti udah ada sesuatu hal yang tidak beres dalam diri kita. Nah, nanti kalau masih ada tuh ulangi lagi. Fokuskan lagi, ulangi. Sebenarnya kalau fokus, benar-benar fokus, 1 kali udah bisa jadi kok. Umpamanya, Teh Elis nih, ada yang ngomongin tuh, sakit hati banget omongannya itu. Biarkan suara-suara itu munculin dulu, tapi bisa juga dengan diaplikasikan ke sebuah benda. Suara-suara itu berbentuk bulat, seperti bola ya, sebesar bola. Setiap tarikan napas, bola itu mengecil lagi. Tarik napas, buang, mengecil lagi. Tapi mengecil lagi sampai sebesar kelereng. Terus mengecil lagi sebesar kelereng. Tanya lagi pada diri, kamu mau buang? Mau lepaskan atau mau buang atau mau hancurkan? Tanya lagi sama diri sendiri, nanti bisa jawab kok. Saya mau buang aja. Ya buang ya udah. Ketika sudah dapat nih, di mana sih tadi yang berbentuk bolanya itu letaknya ada di mana? Ada di tangan, ada di kepala, ada di tubuh, ada di telapak tangan saya nih. Oke. Visualisasikan atau rasakan mau diambil sama kita. Kalau memang dibuang, diambil. Kalau memang mau dihancurkan, ya hancurkan. Karena semuanya itu bermuara di pikiran. Ya, itu terapi NLP ya. Bermuara di pikiran sendiri. Nah, itu caranya. Yaitu bekal ya dari saya di awal tahun saya berbagi ilmu. Silakan praktekkan yang biasanya ini harus berbayar, saya tidak berbayar. Silakan praktekkan kalau memang bisa fokus, insya Allah itu berefek dan berdampak. Karena saya pun selama ini juga menerapi seperti itu. Tapi kalau secara personal lebih dalam lagi, ya. Tuh, baik, ada yang nanya lagi? Boleh saya? Masih 111, alhamdulillah.
Barangkali ada yang bertanya, mangga sahabat-sahabat. Saya menjadi pribadi yang berpikiran terbuka. Ya nanti ada ya, saya share ya di grup afirmasinya. Nih, saya bentar lagi ya. Saya share. Ada di grup. Ini Mbak Dian udah menulis di chat afirmasinya tadi. Kekejar Mbak Dian tadi nulisnya. Salah. Nah, itu ya. Ada yang raise hand, Mi. Ya, mangga. Mangga dibuka ininya. Saya Umi tanya. Silahkan Bu. Untuk terapi itu berarti harus fokus ya, misalkan gambaran awalnya udah ketemu tapi di tengah-tengah terapi itu kayak apa, ada muncul gambar lain gitu, gimana Umi? Ulang lagi apa gimana? Contohnya siapa nih? Nah, ya. Mana saya lihat dulu ya. Saya spotlight dulu. Bantu Telis yang mana ya? Iya, Mbak Dian ya? Mbak Umi. Mbak Dian lagi. Iya, yang tadi. Mbak Dian. Oh, Mbak Dian. Kenapa, Mbak? Iya, tadi kan waktu terapi itu udah muncul kan apa gambar yang pertama, terus pas di tengah-tengah terapi itu kayak muncul gambar yang lain gitu, jadi apa kurang fokus itu apa gimana? Ya makanya ketika kita mau terapi kan banyak peristiwa nih, banyak peristiwa mungkin di dalam diri kita. Mbak Dian mungkin ada beberapa peristiwa ya. Ya. Nah itu harus komit dulu nih mau yang mana. Agar kita bisa mengambil yang mana itu caranya adalah umpamanya ada cerita A, cerita B. Nah cerita A dan cerita B itu yang lebih berat tuh yang mana? Yang menurut Mbak Dian berdampak banget pada psikologi Mbak Dian yang mana? Dari A dan B itu. Kalau ternyata yang B ya fokus ke B itu. Kalau tadi kan Mbak Dian kayaknya kurang komit. Ya, jadi makanya muncul yang lain. Kalau udah menentukan bahwa yang akan saya terapi adalah yang A, ya fokus ke A. Makanya ditanya dulu sama diri itu. Makanya butuh saya tarik ketika tarik nafas, lepaskan. Nah, itu harus sudah menentukan sendiri. Kayak tadi Mbak Dian masih bimbang mau yang mana nih, mau yang mana. Jadi gambarnya munculnya 2. Tapi kalau dari awal sudah komit ini dulu nih, tapi memang caranya adalah dari 2 tadi mana yang lebih berat nih, A atau B peristiwanya. Ambil yang lebih berat. Itu ya Mbak Dian? Iya, jadi harus satu-satu gitu ya Umi? Iya, satu-satu. Kalau kita punya peristiwa 10 peristiwa, ya 10 kali. Tapi biasanya kalau dari 5 peristiwa itu atau 10 peristiwa itu kita ambil yang paling berat, nanti yang lainnya ketika kita recall lagi, kita panggil lagi peristiwanya, kok enggak ya, biasa aja. Nah gitu ya, makanya kita harus bisa menilai nih, levelnya dari peristiwa-peristiwa yang banyak itu, level yang paling tinggi yang mana? Itu tanyain lagi sama diri nih, gambarin lagi, kalau yang ini biasa aja sih, kalau ini efeknya sampai ngerasa ada yang berkeringat, deg-degan, bahkan rasa bencinya mulai muncul di level 9. Nah, itu berarti itu yang terberat ya. Tuh, paham ya Mbak di sini? Iya. Terus tanya ya Umi ya. Terus berarti itu evaluasinya berdasarkan perasaannya waktu apa memunculkan gambarnya lagi gitu. Misalkan udah selesai terapi, terus waktu muncul gambarnya lagi itu perasaannya gimana gitu ya? Gitu. Umpamanya ya, pernah melihat sesuatu yang menakutkan. Umpamanya, ada tuh contohnya ya. Teman saya itu pernah melihat ibunya itu dianiaya gitu ya, oleh seorang preman. Nah, sampai dia itu nggak berani lewat tempat itu. Padahal itu udah 2 tahun yang lalu ya. Nah itu kan traumatik ya, nah, itu juga jadi mental block juga. Jadi akhirnya dia kemana-mana takut melewati tempat itu, sampai harus berkeliling jauh gitu. Padahal kalau lewat tempat itu tuh hanya 10 menit. Tapi karena takut lewat tempat itu harus berkeliling sampai yang 30 menit, 1 jam gitu. Nggak apa-apa lah, itu tersiksa banget ya selama 2 tahun seperti itu.
Nah, ketika menggambarkan itu, dia takutnya banget sampai Sundanya apa ya? Itu gemeter gitu ya, gemeter kayak gitu ya. Gemeter, terus sampai air matanya saya lihat, makanya saya harus lihat ekspresi ya, makanya itu harus on cam tuh gitu, lihat ekspresinya seperti apa. Kemudian saya terapi, setelah diterapi, sampai dia lemas, setelah diterapi, kemudian coba gambarkan lagi peristiwanya. 2 kali ya, karena waktu pertama levelnya kan sampai 10. Rasa takutnya tuh 10. Setelah diterapi turun ke 5, saya ulangi lagi sekali lagi, akhirnya turun ke 2. Ya udahlah, kalau kedua nggak apa-apa, nanti juga alamiah bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi ketika memanggil lagi peristiwa itu udah nggak ada, rasa takutnya turun banget gitu, jauh berbeda dengan ketika belum diterapi. Rasa takutnya turun, terus saya bilang pulang dari sini coba lewat situ sambil berdoa, pegang dada kiri, insya Allah semuanya baik-baik aja dan bisa melewati tempat itu. Ini di sini ada nggak ya Teh Kiki ya? Teh Kiki hadir nggak ya? Nah, kemudian biasa doa ya, titip dan temani PPA kan gitu ya. Titip dan temani saya ya Allah melewati jalan ini, melewati tempat ini, semuanya baik-baik saja. Ya memang agak jauh dari tempat saya, 30 menit atau 1 jam kemudian gitu ya, ada WA ke saya, Umi alhamdulillah saya udah sampai rumah dan saya udah melewati tempat itu. Sampai sekarang ya sudah bebas, nggak bisa melewati tempat itu. Nah itu gambarannya seperti itu Mbak Dian. Ya. Paham Mbak Dian? Ya Umi? Ya, sudah seperti itu ya? Ya, misalkan nanti terapi sendiri itu durasinya berapa lama efektifnya? Terus bisa dilakukan itu sampai berapa kali? Ya balik lagi, waktu terapi pertama itu sudah turun dan sekarang Mbak Dian ketika menggambarkan peristiwa itu sudah ada perubahan belum? Oh gitu ya. Ya pokoknya intinya semuanya kembali lagi tanya pada diri sendiri. Oh, ya. Makanya perlu diukur ya, mengukur level itu untuk kita tahu setelah diterapi levelnya berapa, sebelum diterapi levelnya berapa, setelah diterapi berarti levelnya turun dong. Insya Allah ada perubahan, walaupun nggak apa-apa, turunnya sedikit-sedikit nggak masalah, berarti terapinya lebih lama lagi. Mungkin memang luka batinnya, traumatiknya, mental blocknya dalam atau tebal. Kalau traumatik luka batinnya, mental blocknya tebal, memang itu harus diulang-ulang. Seperti kita juga kalau mau membersihkan sesuatu ya, kalau kotorannya banyak kan memang masih butuh waktu. Kalau kotorannya sedikit kan sebentar juga udah bersih. Kalau bendanya yang kita mau pindahkan ternyata berat kan kita memang perlu satu-satu kan. Kalau semuanya sekaligus berarti pinggang kita nanti yang kena, ibaratnya kayak gitu kan. Semuanya kan butuh proses ya, itu butuh kesabaran. Kembali lagi kita butuh kesabaran. Ya kok saya nggak sekaligus bisa ya, mungkin tapi memang harus dengan ahlinya ya. Ini kan saya menggambarkan saja bagi sahabat-sahabat semua yang mental blocknya tebal, luka batinnya juga dalam. Nah memang tetap perlu dipantau, perlu dipandu. Karena memang ini juga kan saya melalui training ya, tidak serta-merta. Nah, tadi itu contoh itu untuk mental block, luka batin, dan bisa juga inner child yang memang levelnya masih rendah. Tapi untuk levelnya yang tinggi, yang memang perlu bantuan khusus, yang tidak bisa dilakukan sendiri terapinya ya. Gitu, Mbak Dian. Ya, terima kasih. Oke. Ya, Teh Tuti, ya udah malam ya. Udah malam, ya itu ya. Nanti bisa berlanjut di grup kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Ya. Berdampak dan tidaknya, berefek dan tidaknya kembali kepada diri sendiri. Jika tadi fokus, yakin, insya Allah perlahan bisa berdampak dan berefek. Dan semuanya itu bukan kehebatan saya, bukan karena sahabat-sahabat semua juga, semua adalah kuasa Allah. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita hanya berikhtiar dan berusaha. Ya, baik. Terima kasih
atas partisipasinya sudah datang ke Aula Zoom malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kata-kata yang tidak dipahami atau kurang berkenan. Insya Allah kita lanjut di grup ya, kalau memang malam ini belum bisa dikupas semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Umi Suci. Masya Allah luar biasa ya. Kita sudah dobrak tadi sama-sama praktek ya. Kalau misalnya ada dari sahabat-sahabat yang masih punya pertanyaan, yang masih penasaran, ataupun yang masih ada nih mental block yang dirasakan, itu nanti bisa ditanyakan langsung ke Umi Suci, bisa ditanya di grup juga, gitu ya. Nah, untuk di sini mungkin ada yang belum masuk grupnya Umi untuk dobrak mental block, nanti bisa tanya pengundang, grupnya apa nih? Bisa juga tanya Umi langsung nanti grupnya apa. Jadi biar bisa ikut mengkaji atau membahas lebih dalam lagi gitu. Oh ya Teh Alis, mumpung masih banyak nih dipoto dulu. Oh iya, saya foto ya untuk yang ke-1. Ya, senyumnya lebar-lebar. Kan sudah dibuang nih mental blocknya. Berarti harus bisa tersenyum dengan lebar. Ya. 1, 2, 3. Ya. Yang kedua. Ini layar kedua, Kedua ya. 1, 2, 3. Yang ketiga. 1, 2, 3. Yang keempat. 1, 2, 3. Oh, berapa layar nih? Semuanya 4 layar. 4 layar. Oke, alhamdulillah. Masih 94, Masya Allah. Masya Allah, Nanti luar ada biasa. seperti biasa ya, kalau webinar saya ada sedikit mentoring ya. Karena terkait waktu, kalau memang ada sesi terapi memang jadi malam. Dan ini juga harusnya memang waktunya perlu lama lagi. Karena untuk bisa memfokuskan diri ketika saya menerapi klien itu, untuk bisa tune in, fokus itu juga butuh waktu. Tuh. Tapi kalau personal itu lebih cepat. Kenapa ya? Karena ini kan menyebar nih, energi saya juga menyebar di kemana-mana ya. Karena banyak kan, ini kan massal. Ini juga perlu effort yang besar gitu. Tapi kalau satu orang, insya Allah biasanya satu sesi itu konsul dan terapi itu 1 jam. Insya Allah itu sudah selesai di situ. Tapi kalau luka batin dan mental blocknya dalam, memang perlu 2 kali sesi terapi ya. Itu ya, terima kasih. Iya. Terima kasih. Afwan, Umi, boleh tanya? Iya. Gimana cara bergabung di grupnya Umi? Oh iya, kalau untuk yang webinar malam hari ini, nanti boleh dimasukkan, belum masuk ya? Ini ada di grup mana nih yang nggak Dari ada? Warrior, Umi. Oh, Warrior. Oh, yang di Warrior ya. Iya. Nanti saya share link grupnya ya. Atau chat ke saya deh. Kan ada nomor WA saya. Chat ke saya, nanti saya masukkan ke grup yang webinar malam hari ini. Oke, Umi. Nah itu, kalau grup alumni Imaging Self Talk memang harus ikut dulu mentoring atau trainingnya. Gitu ya. Syukran ya, Umi. Ya, Afan, sama-sama. Baik, Alfa, makasih udah membersamai sampai akhir. Sama-sama Umi, Bestie Masya Allah. saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Berhubung waktu, kita cukupkan sekian Zoom hari ini, Zoom malam ini. Terima kasih untuk Umi Suci yang sudah memberikan materinya. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang sudah berkenan hadir dan mengikuti sampai akhir. Terima kasih untuk kru HCR.id yang sudah memfasilitasi
adanya Zoom ini. Insya Allah apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi tonggak bersihnya mental block untuk menjadi tonggak penyemangat kita menyongsong tahun 2023 yang insya Allah penuh berkah, penuh keberlimpahan, kesehatan, materi, dan rezeki. Amin. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Umi Suci yang ingin bergabung ke grupnya, mangga hubungi Umi Suci melalui HP atau bisa ke pengundang masing-masing, pengundang ke Zoom ini. Untuk rekan-rekan, karena ini kajian Zoom-nya ini insya Allah berkesinambungan, nantikan materi-materi lain yang lebih menarik lagi setiap episodenya. Nanti akan ada link tambahan atau ada informasi-informasi tambahan. Tetap stay tune di info-info hcr.id. Terima kasih jazakumullah khairan katsira untuk semuanya. Kita ucapkan alhamdulillah dan doa akhir majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran. Sadayana. Terima kasih. Kita hitung mundur ya. Umi, 5, 4, 3, 2, 1. Sampai ketemu di grup. Terima kasih banyak Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.